bisa delay biar dapat anunya dulu bu, materinya bu. Iya bu, biar gak sia-sia. Bu pelan-pelan bu. Tidak kaget gitu ya. Iya. Pelan-pelan bu. Tapi berarti hari ini tetap tunjukin progres ya? Ya. Tunjukin progres aja dulu. Loh, nanti belum dianu bu. Ya. Nanti jam 2 baru lanjut proyek kuas ya. Oke. Yang belum ngajak kemarin itu kan udah. Iya. Yang belum maju maupun bu. Oh. Buat yang saya depan. Progresnya saya depan dulu. Ya, ada yang sudah 100% saya depan. Sudah. Hebat. Ada Ihsan saya belum uji teh. Mas ini di keep aku dibalik. Ya, beda. Kamu ngasih pertanyaan itu berapa? Riset itu. Was-was. Siapa yang mau maju? Oh, dia.
Iya. Orang tiga kelas. Ini apa di sana? Itu cuma SD 3. Kali aja apa? Tahu boleh gitu. Mengambil tapi tidak ini ya. Tidak tahu namanya apa. Kurang apa? Kurang keimanan kan? Kacau. Ada balau kiri. Nah, kayak gininya yang kurang hilang. Ya, kenapa Ilham? Highlight di itu loh tuh yang di melakukan kegiatan Di sini. Nah, itu kurang Jadi kelihatan. kurang masuk ini ya. Gelap gitu. Tapi ya kalau udah bagus. Kalau aku mengganjal di cahaya masuk sini. Ah, Ya. masuknya juga. Panasan gitu. Masa harusnya itu lebih light gak sih? Maunya gitu. Nanti nggak kelihatan apa bangunannya di belakang. Enggak, iya. Kelihatan. Sudah kita coba kemarin. Kapasitinya dikurangi nggak bisa, Mas? Capacity. Iya. Kelihatan kok. Oke. Dan nanti Ini apa? Kok tiba-tiba ada bonsai? itu apa ya? Karena perusahaannya kalau di zamannya mereka itu tanaman asli itu apa ya? Tanaman asli itu mahal gitu. Soalnya ini kan perusahaan besar seperti itu. Ini apa tanda? Pokoknya daun-daun juga itu. Tiba-tiba ada bonsai. Oh, seperti ini kaca ya pembatasnya ya. Ya, Amungas. Ini yang kita minta apa? Amungas. itu apa ya? Cuma kayak objek gitu ya. Tapi tidak tahu. Efek ruangnya kurang loh, Isan. Ya, Ya kok caranya jadi terlihat ini kayak ruangan. awalnya mau dikasih perspektif, tapi takutnya saya takut apa karakternya itu apa ya, kalau dilihat malah jadi apa ya, beda posisi gitu loh. Ya, angle-nya nanti berubah. Iya. Lah enggak kalau misalkan yang flat kayak gini kira-kira gimana perspektifnya? Kita harusnya bisa dikasih objek lain di belakang yang lebih berwarna. Dan kan ini kayak ada susun gitu. Iya. Itu objek backgroundnya itu mungkin pakai Ini pakai 2.5 enggak sih kalau? Oke, kamu taruh pen harusnya koreksi oke? Judul tidak jejak. Ini cuma gini doang keterangannya. Iya, dia cuma manusia biasa, Bu. manusia biasa. Manusia biasa. Manusia biasa. Iya, soalnya di kan tidak ada yang spesial. Ini goyang gengnya. Oh, itu nama dia. Sekarang bos. Apa
sih. Backgroundnya nggak niat sih. Itu dia. Abu-abu ini biasa. Iya, biasa lama-lama buat background. Karena bisa lebih. Aku backgroundnya bisa lebih karakternya. Ini apa sih? Apa? Ya ini apa? Apa? Yang ini loh. Ini sini yang ungu sama biru ini. Yang ini. Apa Ben? Jalan. 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 Terus yang hitamnya apanya? Perspektifnya kurang pas, kayak naik gitu. Ini kan. Jalan dulu. Bingung. Siapa kan lihat? Cuma kan background tidak niat dia. Cuma karakter utamanya ya. Soalnya Oh, pixel. Pixel. Sebenarnya cuma dikasih orang dulu. Ini punya. Dari atas sih. Ini punya Angelina. Oh, ini yang belum pose. Ini yang belum ya. Ini masih hasil foto dia. Ya, hasil foto dia. Sebenarnya mau bodyguard ini. Kenapa mau bodyguard? Oh, semangat. Semangat banget. Ini Udahin ceritakan Angelina. Baju. Sebenarnya ini cara ceritanya minggu lalu, Bu. Cuma saya ubah lagi, Bu. Aslinya itu, yang saya ubah itu, dia itu adalah hologram, Bu. Manusia itu hologram. Oh, tak komen lah. Kisahnya itu sama, Bu. Jadi kisahnya itu sama Ini nggak tahu. minggu lalu, tapi konsepnya saya ubah lagi, Bu. Jadi dia itu jadi manusia setengah hologram, soalnya dia itu kena virusnya hologram itu, Bu. Terus habis itu dia kena itu jadi cacat tubuh. Manusia setengah hologram jadinya. Ini apa? Skateboard. Ya. Sedang beraksi. Oke, Deki ada nggak? ada Bu. Wow. Hidung-hidungan juga ini. Minum lagi. Itu di tangga. itu loh. Oke, konsepmu gimana, Deki? Konsepnya Bu, Ya. itu pahlawan Bu, yang memiliki kecepatan, terus memiliki sumber energi sibernetik yang ada di bagian dada itu Bu, yang bulat-bulat. Energi kinetik. Sibernetik. Sedepan pertama pasti Terus dia itu memakai kacamata yang bisa melihat di kegelapan Bu. Melihat di kegelapan. Iya. Oke. Terus. Sudah Bu. Udah, terus itu simbolnya lightning. Iya. Jadi mirip ini ya. Kalian tahu The Incredibles nggak? Tahu. Sing mau. Ya, mirip itu lah. Ternyata futuristiknya di mana? Itu Bu. Iya, soalnya dia mulai menembakkan apa dia? Kayak itu Bu, kayak di Upin Ipin Bu. Laser Bu. Ya. Oh, laser gitu ya. Dan cahaya gimana ya gitu? Saya hilang. Kenapa kok cewek sih? Oh, Karena apa ya? Lincah Bu. Cewek belum. ada di Grinder. kurang satu ya.
Ya, udah dikasih tiga. Ini ya, ditambahin. Oke. Oke, dia robotnya sudah jadi. Sudah ada robotnya. Tetap lucu ya tapi. Udah. Yang lain yang ada progres siapa? Dimasukin di drive. Oke, kita masuk yang dulu. Jadi ceritakan dulu. Mau bergambar cerita tahu gambarnya? Kamu aja dulu. Ya, ya, ya. Saya mau bikin itu. Dengerin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menjelaskan tentang ilustrasi saya berupa karakter yang saya bikin. Oke. Jadi objek potensialnya saya pakai manusia likes atau hybrid manusia. Itu hampir sama kayak cyborg tapi lebih biogenetik lebih ke manusia gitu. Kemudian dia profesinya itu sebagai hacker dan spesialis data mining. Kemudian saya menggunakan apa namanya simbol lengan yang biasanya dia itu sangat tertarik dengan cahaya terang gitu. Kemudian untuk segmentasi saya remaja, positioningnya untuk inspirasi seseorang dalam mencari kebenaran di dunia yang penuh tipu-tipu atau hoax. Jadi manfaatnya untuk agar orang itu lebih sering-sering literasi atau mencari fakta gitu. Oke. Kemudian masuk ke permasalahan ceritanya. Permasalahan ceritanya intinya saja namanya Aririk itu apa namanya? Dia itu anaknya profesor ilmuwan yang dalam 3 tahun lagi dia mau adain event apa namanya demonstrasi teknologinya. Kemudian ceritanya di bawah situ. Nah ceritanya itu. Jadi ilmuwannya itu mau menunjukkan hasil teknologi yang dia buat. Kemudian saat hari demonstrasinya itu ilmuwannya itu atau alias bapaknya Arif itu mengalami suatu kesalahan di teknologinya. Padahal saat dicek oleh anaknya Arif tadi itu sebenarnya tidak ada masalah apa-apa. Nah itu perlu dipertanyakan kenapa kok bisa seperti itu. Akhirnya 5 tahun setelah bapaknya itu menghilang karena teknologinya itu ya benar hilang Arif itu akhirnya mencari
diselamatkan oleh seseorang juga yang seseorang yang sebenarnya nggak tahu asal usulnya dari mana, tapi nama samarannya Bibim. Akhirnya dia keluar lewat loteng atas dan berhasil menyelamatkan diri dari keamanan di itu, keamanan Indonesia lagi. Kamu mengarang sendiri atau gimana? Sekarang apa dari ini ya? Ada yang buat cerita ya? Ini referensinya apa namanya? Ruangannya. Jadi kayak visual apa? Di atas gitu. Jadi nggak benar-benar nyata tapi ada. Oke. Itu ilustrasinya. Ya, betul. Apa dong? Saya cuma bilang satu huruf langsung dikomen. Kalau desain apa desain karakternya ada di tadi yang apa karakter desain tadi itu ada hampir sama mirip-mirip 12. Gitu. Berarti dia yang berhubungan sama teknologi tapi dia manusia ya? Iya, tapi mereka keren bisa masuk ke kita teknologi. Oh iya, dan tadi itu yang itu ya, antenanya itu. Iya, ini nyari sinyal. Ini kayak bando pakai jepit gitu kan? Bukan, itu langsung kan jepit. Apa langsung? Oh, nanti kalau kepalanya. Maksudnya buat nyari sinyal. Kalau itu udah bisa masuk. Ini apa nanti bapaknya? Nah itu apa namanya hologramnya sebenarnya. Jadi yang masih sketsa semua itu nanti saya gambar langsung jadi langsung. Jadi kayak untuk hologram yang banyak gitu ya. Iya. Ini apa ini? Sama hologram juga. Itu teknik selfie. Ayo dong komen dong. Bagus Bu. Wes itu cuman Ya ada warna ya. Ya warnanya lagi apa referensi? anu kuning. Kenapa itu? Yang di mata itu kan ya. Itu buat apa namanya kamera. Gara-gara di apa? Bukan itu saya di kan tadi hybrid setengah teknologi kayak cyber gitu. Jadi apa namanya? Habis di operasi dimasukin kameranya itu bisa melihat hologram itu. Oh. Buat pemakainya ya. Terus langsung aja Bu, yang kameranya enggak. Oh iya, minta tolong ditarik dong. Apa ditarik? Dari tadi ada itu ya. Oh, itu ada pakai yang begitu ya. Matanya apa? Matanya posisinya kurang proporsional. Oh ya, apa proporsi matanya? Saya perlu latihan anatomi lagi. Kurang aja nih. Kurang apa dong? Kurang warna. Apalah. Kurang seksi. Lihat karakter desainnya tadi Bu. Yang gampang kan? Yang karakter desain itu mungkin ada perbandingan. Nah nih itu kalau dikatakan. Oh belum diwarna itu bisa ternyata. Iya. Nah kayak gitu. Hampir sama kayak gitu, cuma ada penambahan kayak ada perubahan kayak kameranya tuh di awalnya mau ditancapkan situ kan kayaknya buat apa? Jadi ya dibuat di webcam aja. Ini kayak daun ya. Ini ada
ada Yang kurang lah, kayaknya yang kurang. enggak anu loh di karakter desain sama di hasil yang ini tuh kayak kelihatan banget kan tuh perbedaan umurnya. Umurnya? Iya. Kelihatan berapa yang apa karakter desain sama yang ini? Kenapa? Aku tadi awalnya tak kasih umur 25 tahun, tapi kayaknya aku gambar sekitar umur 18-an ya. Iya. Iya kan? 18, Tapi aku 19. sih umur 25. Kelihatan lebih muda ya. Apa itu? Aku muda. Minum jeli loh, dia suka dedek-dedek tau. Iya kan. Ya enggak, bukan kalau keseringan nonton kelihatan. Nonton anime lah. Iya, kenapa positif? Ya itulah porsinya ya dari teman-teman ya. Jadi semuanya jadi ini kan di ruangan ya. Karena soalnya aku nggak pakai objek kayak benda-benda. Nah itu cuma kalau kosong. Iya. Ya nggak apa-apa nanti disesuaikan aja. Oke, next siapa lagi? Yang kanan itu karakternya, yang ini itu mesinnya. Oke. Karakternya ini jelasin. Karakter itu dari gurun. Tinggal di gurun. Oke, di masa mendatang masih ada gurun ya. Terus Itu kayak pakai visor itu buat berdeteksi itu ya. Dari sama orang itu kerjanya kayak angkat barang. gimana? Angkat barang. Mantan barang. Terus future-nya di mana punya nanti? ke mesinnya sama beli Oh, mesinnya ini. Karakternya cewek? cowok. Oh, cowok. Ini ada yang cowok. Ini mesinnya apa? Ya mesinnya Mesinnya? ya. Apa? Itu pengen kayak hewan itu tapi yang ini kayak sopir bisa kayak gitu. Kayak anjing gitu lah. Ya kayak anjing. Dia sebagai apa? Mengangkat barang. Anjingnya. Oh, mesinnya. Sebagai anjing. Iya, mesinnya buat mengangkat barang anjing. Oh, kamu nganterin barangnya pakai anjingnya? Ya, ada kayak Kasihan. bukan kan itu kan robot. Kerobotan. Oh, ini gerobaknya gitu tak? Ya, robotnya. Wah, aku mikirnya di masa depan kirim barang itu terbang ya. Pakai jasa pakai. Itu kepikiran itu akan tempat itu kan kota itu di atas itu banyak bukan. Oh ya, boleh. Saya ini apa? Aksesorisnya? Aksesoris banget. Ya, cuma itu kayak korban. Ini apa? Bisa. Maksudnya kok merek gitu? Estetik. Oh, ini miring gitu lah. Saya kan gini ke atas.
hadir doang daripada apa. Siap, sentuh. Siapa lagi yang udah? Ini Rizky tunggu. Siapa? Rizky yang mana? Rizky yang ini. Yang pakai yang ini. Yang beri ya. Saya kepang. Wih. Saingan itu pleh. Ayo Mas diceritakan dulu Mas. Dengar Mas. Di depan. Di sini aja aku ya. Gak apa-apa, terserah requestnya. Maju. Agak tak soalnya. Tolak tolak kan. Jadi segmentasinya ini untuk anak muda yang memerlukan inspirasi. Targetnya remaja usia 15 sampai 20 tahun, positioning sebagai media entertainment. Jadi di sebuah cerita di kota yang sedang berkembang, hiduplah seorang remaja disabilitas karena faktor kecelakaan 5 tahun lalu. Ia merupakan anak yang aktif dan hobi parkur, namun suatu tragedi menimpanya dan mengharuskan untuk mengamputasi kaki kanannya. Sejak saat itu mimpinya sirna. Terus singkat cerita, setelah lulus ini anak membuat sebuah robot gitu Bu. Ternyata berhasil. Terus dia kenapa nggak terpikir untuk buat kaki palsu yang bisa digerakkan lebih fleksibel gitu Bu. Akhirnya setelah beberapa kali percobaan, waktunya untuk mencobanya untuk melompati sebuah gedung. Nah, dengan perasaan yang campur aduk, ia memberanikan diri untuk melompati gedung. Terlihat di poster wajahnya agak sedikit panik gitu. Oh iya sih, bukan excited ya. Iya, karena belum terbiasa. Oke, kakinya yang kanan ya. Ini hasilnya. Ayo silakan di komen. Ini loncat dari atas gedung. Iya Bu, maksud ke gedung sebelah gitu. Soalnya aku lihatnya kok kayak di bawah ya. Harusnya gedung-gedung yang lain nggak usah terlalu tinggi juga, ya nggak sih? Lantai 2 Bu. Dua lantai. Ditinggikan sekalian. Iya. Iya. Makanya kanan kiri tidak harus lebih tinggi. Oh. Di lantai berapa sekian gitu. Dikit aja. Oh, tapi kalau ada sebelahnya kayak ada pantulannya gitu. Pantulan apa? Pantulan dia sama kaca. Oh iya. Sama kaca. Iya ini ya. Depan ada orang itu ada orang. Ini bulannya emang segede ini. Kayak aku lihatnya dia mau berubah jadi werewolf. Oke, ada lagi? Future-nya udah nyampe? Saya rasa belum sih Bu. Kalau fiturnya itu cuma di kaki doang masih kurang kelihatan. Pertanyaannya itu sebenarnya kotak kayak kotak biasa cuma di kaki doang gitu. Kalau future-nya cuma kaki aja kayaknya belum cukup. Soalnya kaki prostetik itu sudah ada
sekarang Ya. kayaknya masih belum. Mungkin bisa ditambah LED itu. Ya. Bajunya atau di Coba kayak itu aja, kayak struknya Ison itu kan tadi jaketnya ada kayak neonnya gitu. Itu juga bisa. Ada lagi? Bulan ini juga bersinar bang. Bulan Gimana? Backgroundnya apa namanya kalau mau kritik itu backgroundnya ambil background yang belum kan tuh mas. Oh iya. Itu juga biar kelihatan sedikit-sedikit lebih bulannya. backgroundnya kelihatan, tapi bukan dari orangnya tapi dari backgroundnya. Dari lingkungannya. Lingkungan sekitarnya. Polusi cahaya. Polusi cahaya. Ya, polusi cahaya bisa. Terus kasih nenek sihir itu ya, Bang. Makasih ya. Mercusuar. ayam Batman. Ayo gue timbul Oke, gitu ya. Sekian. Ya Bu. Semangat. Siap. Apa lagi? Oh, Laila nih loh. Laila ada nggak? Oh, belum selesai. belum. Oh, iya. Kamu tahu tuh. Ayo dong, ini cewek pada borong. Madura. Tapi apa jawab Madura? Rasis dulu. Emang celuritnya segede ini. Laila. Ayo Mbak, ceritain aja Mbak, kalau Mbak. Mbak, ceritain aja kamu ini bikin apa, siapa? Gimana? Jadi ini karakternya namanya Helena. Helen. Wedok. Siapa Kalau sih? ke itu kurang pasti cewek. Anu, wedok. Tahu lah. Iya tapi iya enggak. Kita biarkan dia menjelaskan dulu, Baik. kemudian nanti. Baik. Ini ceritanya targetnya desa. Jadi ini ceritanya itu ada industri kimia itu kayak mencemari bumi. Mencemari bumi, hutan itu menjadi tandus, sungai tercemar dan ada limbah racun. Nah, kemudian ini senjatanya itu dibuat untuk menetralisir limbah yang beracun, terus mengubah menjadi
kerusakannya. Ya ini ya, seperti lingkungan gitu ya. Oke, udah? Iya. Saya berpangnya di mana nanti? Nanti karetnya di. Oh, karet. Siapa sih? Ya bener kan? Iya bener. Duro juga dong. Apa lagi? Sama mungkin kayak perusahaannya kayak ada bangunan perusahaan gitu. Oh, adegannya nggak pas dia menghancurkan perusahaan gitu nggak? Enggak. Mungkin nanti ada karakter lagi yang punya perusahaan itu. Oh, adegan itu berarti adegannya. Melek ya. Ini memang gitu, cuman otak kita. Ini aritnya ada apa? Futuristiknya nggak? Nah, Futuristiknya di mana nanti? Di orangnya kayak di datanya kayak atau cuma lingkungannya? Ya senjatanya itu kayak ada lampunya cahaya gitu. Terus itu cahaya ya? Iya. Diselesaikan aja dulu ya semuanya. Ya guys, aku sholat dulu. Setelah itu aku penjelasan puas, oke? oke. Segini lagi gitu. Ini tes semua. Bisnis Imo. Dan pokoknya mereka tuh cocok juga. Anu, Sekarang tuh Beijing, seneng muka. Beijing connection. Gimana? Ya. Indo. Ya. Beijing. Beijing connection. Ngomong yang jeblek. Beijing. Beijing connection. Apa wis apa apa? Yusuf paling enak dalam siji. Ya, kok dan langsung. Jadi miskin. Jadi apa? Di situ. Transport. Tapi
kuat bukan semakin menghilang. Jadi terutama kayak cerita-cerita rakyat kan sudah mulai menghilang, nilai-nilai sosial itu sudah menghilang tuh. Ibu pengennya kalian bisa mengupkan itu lagi ya. Lalu yang pasti pembelajaran moral dan nilai budaya ini yang sangat penting ditanamkan ya, sejak dini meskipun kalian sudah tidak dini. Lalu pengembangan imajinasi dan kreativitas. Nah yang pasti untuk imajinasi dan kreativitas ini sama halnya kayak kalian pernah lihat wajah aslinya Jakarta Rup nggak? Belum. Nah, belum pernah kan? Pengen ketemu? Nah, kayak gitu. Jadi pentingnya kalian tuh bisa mengimajinasikan oh Jakarta Rup itu cakep gitu ya. Kayak gitulah. Jadi gimana kalian nanti bisa mengembangkan imajinasi kalian dari cerita-cerita yang sudah ada. Dan biasanya kan itu dideskripsikan dia itu seseorang yang seperti apa gitu. Nah, itu kalian nanti bisa berimajinasi gitu. Lalu pembelajaran sejarah dan warisan budaya. Nah ini masih masuk ke pelestarian. Lalu penguatan bahasa dan kebudayaan lokal. Nah ini juga yang perlu di-highlight, penguatan bahasa. Misalkan nanti Ihsan kan angkat cerita daerahnya di Papua. Kamu nanti bikin cerita pakai bahasa Papua nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Gitu. Jadi mungkin ada beberapa kata yang pakai kata aslinya daerah Papua, kayak gitu. Jadi tetap melestarikan bahasanya juga, nggak cuman dari sisi kreativitasnya saja. Berarti ceritanya itu kita bikin sendiri atau Belum selesai. Ya, sabar. Oke, ini Ibu ngambil beberapa contoh yang umum gitu ya. Nanti semakin kerucut ke beberapa daerah tertentu. Oke, udah tahu ya ceritanya Wali Kuda? Oke, ada yang mau storytelling? Storytelling ceritanya Wali Kuda? Udah banyak tahu. Ya udah, nggak apa-apa ya. Jadi intinya kalau Wali Kubang, Wali Kubang Wali Kuda itu nilai-nilai sosial yang bisa kita ambil apa? Jangan durhaka sama orang tua. Oke, kalau nilai budaya? Budayanya Sumatera Melayu. Ya, jadi dia masih mau balik lah intinya sama ke daerahnya sendiri, ke pulau sendiri kan akhirnya dia balik kan. Jadi dia tidak meninggalkan identitas aslinya gitu ya. Oke, seperti itulah. Nih kita masuk ke Jawa, Sumatera udah. Sekarang ke Jawa, siapa tahu yang ceritanya Sampurian. Jangan kayak ibumu. Itu ya nilai-nilai sosialnya ya. Dia ceritanya ngelamar ibunya. Jadi tanyain dulu asal usul pasangan kalian ya, jangan buru-buru ya. Aman. Ternyata masih saudaranya. Kamu kok? Ibunya loh. Jangan incest, jangan coba. Oke, ada yang tahu cerita ini? Tahu. Apa ceritanya? Tahu. Oke, ini masih di daerah Jawa Barat. Ya, yang pasti ini tentang kerajaan. Semasa hidupnya itu banyak dibantu sama Tung Ajaib, gitu ya, namanya Sarung. Nah, di sini ceritanya mengandung pesan tentang kesetiaan dan kebaikan hati. Oke, udah banyak lah ya tahu ceritanya ini. Oke, ada yang tahu cerita ini sekarang? Ya, itulah kenapa Ibu minta kalian bikin cerita rakyat. Ada yang dari Ibu Sari ini? Siapa? Lama-lama sih Jawa Timur ya. Jawa. Ya, kok yang kita tahu? Jadi dari NT. Dari sana. Ini ada Bu. Storytelling dong. Ayo ceritain dong ceritanya waktu malam ini. Ceritain dong. Oh nggak tahu juga. Nggak tahu. Proses orang NTT ini. Ya ada yang dari Kalimantan? Ada paru. Denis Bu. Jawa Denis. Nah, coba perhatikan yang dari Kalimantan ini. Jadi dia cerita tentang Luilas, anak Dewa Langit. Jadi Luilas ini ceritanya itu anak dewa, dia tinggal di bumi, dia turun dari kayangan gitu
bawah gitu ya. Tapi bukan diberi ya. Dulunya dia itu dikucilkan karena kemiskinannya gitu ya. Terus akhirnya dia bertemu dengan burung elang ajaib yang meminta disupit dan dimakan. Nah, setelah disupit, sisa-sisa burung itu kemudian berubah menjadi harta berharga seperti emas, gitu ya, perak tanaman, gong, dan benda berharga lainnya. Kira-kira nilai sosialnya apa? Jangan makan burung elang. Loh, kan bisa dimakan. Iya, kan berubah emas malah. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Diki 2024. Wah, sampai. Nah, ibu tuh susah nyari ceritanya ini, ternyata dia pakai bahasa Kalimantan Timur sebelumnya. Jadi ibu kurang paham gitu ya akhirnya. Nah, buat kalian yang mungkin di daerah tertentunya mau pakai bahasa kalian nggak apa-apa, boleh-boleh aja. Nah, ini next kita masuk ke Sulawesi. Film azab. Jadi siput. Aku cuma tahunya kayaknya anak nih kok jadi yang pari, bro. Ini menarik nih, makanya ya kalian bisa Menarik. explore ya. Nah, ceritanya yang hilang orang ini ibu belum baca. Bentar. Ibu belum baca sampai selesai akhirnya seperti apa. Tapi endingnya itu kalau nggak salah si Laurang ini jadi manusia biasa gitu loh. Cuma dia akhir dari awal memang kondisinya seperti udang gitu ya. Dan entah kenapa ilustrasinya seperti ini gitu ya. Nah, itulah kenapa nanti kalian silahkan berimajinasi gitu ya. Kalau misalkan mau cerita atau kisah yang unik gitu loh seperti ini. Oke, kita pindah ke Papua nih sekarang. Nah, di Papua. Tahu ceritanya ini, San? Saya tahu. Tidak tahu lu. Oh, saya nggak tahu. Iya. Ini ceritanya itu, padahal ini populer loh ceritanya. Jadi namanya kesatrianya gitu, bukan kesatria sih. Ya pokoknya karakternya itu namanya Biwar dari Mimika Papua. Dia itu dikisahkan bertarung dengan naga di suatu gua. Naga ini telah membunuh ayah dan juga pamannya hingga akhir kisahnya itu si Biwar berhasil mengalahkan naganya. Itulah ini ceritanya. Seru kan kalau ada cerita-cerita kayak gini tuh? Oke, ini ibu nggak nemu gambarnya. Tahu ceritanya Gunung Arjuna kan? Oh, tahu. Nah, itu yang tahu cewek-cewek doang. Kan Jawa Timur kok nggak tahu. Jawa. Ya wes, pokoknya yang Arjuna kan dia apa namanya, dia karakter yang sakti gitu kan. Pokoknya dia akhirnya itu bertapa ke puncak gunung Arjuna itu, akhirnya kenapa dia akhirnya disampai disebut Gunung Arjuna gitu ya. Ada yang dari Jombang? Rijal. Tahu cerita ini nggak? Tahu. Oh, tahu. Cerita dong. Ya, wes. Cerita dong. Itu cerita. Kita kan tidak tahu. Walah, dia durhaka ya, makanya dikutuk jadi kebo gitu ya. Ada yang dari Banyuwangi? Feliku. Oh, Felix Banyuwangi lah. Iya, Bu. Jadi juga kalau dari Banyuwangi ya banyak lah sebenarnya ya, kalian tuh harus cukup eksplor aja nanti silahkan cari. Oke, itu kurang lebih contoh-contohnya yang bisa menjadi insight lah buat kalian. Jadi untuk final project kita akan bikin cergam. Kalau di ilustrasi cerita dulu kan kita bikin cerita berseri. Ini sekarang kita bikin cergam, di mana cergam nanti ceritanya itu juga include ke ilustrasinya, ya. Dengan mengangkat cerita legenda asli tempat daerah kamu tinggal. Kalian tinggal di mana? Indonesia. Jadi pokoknya tempat asli kalian lah. Diki aslinya mana Diki? Kangean, Bu. Nah, di kalian punya cerita menarik nggak di sana? Enggak. Bolehlah yang mistis
mulai bisa kalian bikin dari sekarang gitu. 44. Cergam cuman pakai lembar itu cerita apa coba? 55. Ceritanya Sedikit banget. Ini malah kayaknya tuh yang berlembar kayak buku tebal gitu. Ibu nanya kalian pekerjaan satu karya itu berapa jam sih? 1 minggu. Harian. 1 minggu 1. Ya. Ya wes cocok kok kan. Nah, bikin ceritanya. Belum ceritanya, belum risetnya. ceritanya. 1 minggunya dipakai riset buat cerita ya? Ya. 5 berarti. Ya. 6 foto cover ya? Ya. Loh, cerita. Covernya. Cover berbeda dong. Oh. Ya apa? Daripada 7. Ya. Ya, daripada 7 ya kan? Ya, oke. Oke, silakan bikin yang colorful, nggak boleh surat. Tidak. Loh. Kalau ceritanya serem Nggak gimana? boleh suka. Ya tapi kan tetap berwarna gitu loh minimal. Nggak yang dark banget. Oke, maksudnya kalau ceritanya itu ya, tapi pokoknya kan berdasar sudah. Tapi kan darknya nggak yang sampai bikin semuanya itu dark. Targetnya apa, Bu? Bebas. Makanya nanti disesuaikan sama gaya ilustrasi kalian. Kalau misalkan kalian kayak Inung nih dewasa, ya udah dia pasti dewasa gitu loh. Sesuaikan sama style kalian masing-masing, guys, bebas. Nah, nanti nggak cuman karyanya aja yang diminta, tapi juga sama laporannya kayak UTS kemarin. Pengumpulan masih sama di Google Site juga nanti, tapi formatnya format e-book. Oke, mau cetak atau e-book? Ibu. Ada referensi ke itu. Nah, untuk platform kan ibu cuma tahunya bisa pakai satu kan, kayak punyanya ibu yang Maleri itu. Kalian boleh pakai itu juga nanti. Kalau enggak kalian mungkin nemu yang lebih fleksibel, yang bisa di-download gitu nggak apa-apa. Kali aja nemu kan kalian pintar Kak mencari gitu kan. Biasanya kan mahasiswa tuh lebih pintar dari dosennya. Oh iya. Saya bisa ngomong gitu. Ya, oke. Nah untuk struktur isinya sekarang. Nah pasti kan ada cover, pengenalan aktor. Jadi silahkan perkenalkan kalian itu siapa. Pakai nama artis nggak apa, Bu? Iya, nama artisnya kalian nggak apa-apa. Oh. Seolah-olah kalian tuh penulis cergam gitu loh. Oh. Yang itu kan. Biasanya kan ada yang enggak. Boleh kayak ilustrasi dulu gitu loh. Ya, bikin icon kayak wajahmu gitu ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, jangan lupa sinopsisnya dimasukin karena itu sinopsis kan pasti cerita singkat ya, berisi keseluruhan. Jadi bukan cerita yang kalian buat di STP itu bukan, tapi sinopsis itu keseluruhannya aja nanti. Lalu ada pengenalan karakternya. Jadi masing-masing karakter nanti kalian bikin. Nah, biasanya kan di cerita seperti itu ya. Lalu isinya udah, ya isinya yang cuma 5 lembar itu punya kalian. Ya. Tapi ono gambar karakter banget. Cerita Cepat bergambar. gitu, tidak usah terlalu deh. Nah, untuk penutup ini boleh kan kasih kata-kata kiasan gitu loh ya, kan karena ada cerita sama nilai-nilai sosial. Oke, ada yang ditanyakan? Ada contohnya tuh. Aku punya, tapi punya aku bukan cerita Nusantara. Itu juga sebelum. Tadi itu target pasarnya terserah kan, Bu ya? Terserah, makanya STP kamu yang nentuin sendiri. Oke. Sabar ya, Bibi. Ini loh yang aku pakai biasanya. Ini harus populer belum kencang. Aku punya
dulu. Ini pesan moralnya yang terakhir dulu. Yang baca kan? Oh, di terakhir ada Iya, jadi silakan nih closing bisa kalian kasih nanti. Ya, boleh. Tempatnya siapa sih itu boleh. Covernya jauh-jauh. Ada dong. Ini loh. Oh. Any question? cover belakangnya nggak tahu. Nggak ada. Ya, nggak usah. Ojo mancing, tolong ojo mancing. Mari kita alamat dulu. Kenapa? Enggak jadi, udah jadi. Oh, Bu bisa dikirim ke grup itu. Apanya? Ya contohnya ini. Contohnya mau kamu lihat. Ngapain? Ya di riset. Referensi Bu. Referensi. Iya, benar ada. Kan yang lebih senior kan gitu. Apa aku ceritanya begini loh, cerita bukan tidak relevan dengan buat nonton. Ya apa sih? Bingung dari mana misalnya. Oh, aku jawaban lagi. Oke, udah nggak ada. Oke. Oke, silakan. Sekarang memanfaatkan waktu dulu sampai sebelum jam 3. Berarti minggu depan itu apa Bu yang dikumpulkan? Minggu depan kamu setor konsep ceritanya dulu, konsep STP kayak kemarin pada umumnya sebelum kalian gambar. Oke. Kalau misalkan sudah sampai karakter desain karakter tadi ya juga apa-apa. Bebas. Kenapa? Iya. Naskahnya tetap ditulis ya kayak tugas-tugas sebelumnya. Minimal progresnya itu lagi di depan sebelum kalian langsung gambar. Ya apa?
Gitu posisinya.
Ya itu sekali.